Baik. Terima kasih atas kehadiran Des pada siang hari ini. Sebelumnya, saya izin perkenalkan tim Des hari ini. Eee, izinkan saya memperkenalkan diri, yaitu saya Farah, dan Kansa dari PMU Sihren Setditjen Yankes. Lalu ada Dokter Eva dari Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, kemudian ada Dokter Ria dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, serta ada Bu Oktri dari Inspektorat Jenderal. Sebelumnya, kepada RSUD dimohon untuk mengisi absen yang telah saya kirimkan melalui kolom chat. Baik, sambil mengisi absen, saya juga izin untuk share screen mengenai proposal dari RSUD. Sebelumnya mohon maaf sebentar ya. Baik, apakah terlihat share screen-nya? Terlihat. Ya, berikut adalah proposal yang sudah dikirimkan oleh RSUD. Di sini masih diperlukan penggantian untuk, ini ada tertulis juga. Ini bukan menindaklanjuti surat Menteri Kesehatan ya, Bapak Ibu, ini perlu diganti itu untuk Direktorat, Pelayanan Kesehatan. Lalu juga ini sudah cukup baik, untuk surat pernyataan usulan kebutuhan juga sudah cukup baik. Kemudian untuk surat pernyataan sudah cukup baik. Berikut adalah KAK-nya. Sudah cukup baik. Rawat jalan juga. Oke, search-nya sudah. Untuk target outcome-nya juga sudah cukup baik. Kemudian untuk kertas kerjanya sudah cukup baik. Saya izin. Oke, sudah diberi akses juga linknya, sudah baik. Mungkin ada sedikit catatan di proposalnya ya Bapak Ibu, seperti yang sudah diberikan di catatan proposalnya. Oke, mungkin sudah cukup sekian. Berikutnya adalah sesi DES, pembahasan sarana dan prasarana oleh Dokter Eva. Kepada Dokter Eva dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Farah. Selamat sore Bapak Ibu. Izin memperkenalkan diri, saya Eva dari Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Eh, yang pertama kami akan menilai kesiapan rumah sakit. Sebentar, rumah sakit mana Mbak Farah? Jojoro Temanggung. Gung ya, Jojoro. Joyonegoro, iya Joyonegoro Temanggung ya. Iya. Iya. Untuk kesiapan Rumah Sakit Joyonegoro Temanggung untuk menerima alat kesehatan layanan KCS UKIA melalui program Sihren. Kami akan menilai khususnya dari sisi kesiapan sarana prasarana. Sebentar. Nah, sebelumnya maaf ya, Rumah Sakit Joyonegoro Temanggung. Ini rumah sakit kelas apa, Bapak Ibu? Tipe B. Tipe B. Iya. Oke. Untuk rencana pemenuhan alat CT scan 64 slice, apakah saat ini Rumah Sakit Joyonegoro sudah memiliki CT scan? CT scan 16 slice.
Oke, baik. Berarti ini. Nah, untuk sarana prasarana apakah sudah disiapkan? Untuk tempatnya kami saat ini fokus untuk yang tahun 2025 kami sudah siap untuk yang siren KIA. Kemudian dan IHK set kami sudah siap. Saat ini kami ada IHK set namun masih KSO. Jadi kalau nanti bisa mendapatkan dari siren, kami akan gunakan yang dari siren. Kemudian yang untuk tahun 2026 itu kami saat 2026 ya, kami sedang menyiapkan DED untuk ruang cat lab. Oke, baik. Kalau CT scan sendiri, Bu Dokter, ini kira-kira siapnya kapan? Untuk CT scan 64 slice, nanti kami rencana bersamaan DED cat lab dengan DED CT scan. Berarti 2026. 2025 siap. Nanti Oh, 2025 kami membuat ruangnya. Jadi kalau 2026 awal kami sudah siap. Atau misalnya kami ada di 2025 semester 2, kami akan buat di 2025 semester 1 untuk ruangnya. oke, baik. Berarti ini saya tagging siap di 2025 ya. Oke, saat hal, aduh, maaf, Direktur, ini untuk penyiapan sarana prasarananya menggunakan anggaran apa nih? Dari BLUD. Baik, saya catat sebentar. Oh, BLUD. Tahun anggaran 2025 ya, 2025 kami siapkan ruangnya nggih. ruangan. Ya. Oke. Saat ini berarti perencana DAD-nya sudah tahun ini atau tahun 2025 juga? DED-nya tahun ini. Oke. Ini berarti sesuai jadwal, ini satu sama tadi CT scan dengan cat lab. Sesuai dengan jadwal satu, ini 2025. CT scan-nya kapan Dokter Eva? Jadinya Bagaimana? untuk CT scan-nya tahun berapa untuk datang alatnya? Tahun 2000 direncanakan tahun 2025. 25 akhir atau 26 awal ya. Semester 1 26 itu mungkin kami lebih longgar penyediaan ruangannya ya Dokter Eva ya. Atau begini nanti kami tagging di sini sarana prasarana menggunakan anggaran BLUD tahun 2025 akan siap di akhir 2025 begitu ya Dokter? Ya. Oke, oke. Ah, 2025. Oke, seperti itu. Ini sama ya, Bu Dokter, untuk apa namanya cat lab dengan CT scan? Iya, iya. Kan ada Baik. CT scan akhir 25 insya Allah sudah jadi ruangnya. Yeah. Kemudian untuk sitotoksik drug kabinet, apakah saat ini rumah sakit sudah memiliki? Sitotoksik saat ini ada yang masih ada satu. Kondisi berfungsi dengan baik. Ya, berfungsi dengan baik. Oke. Namun Sebentar. yang di siren mohon tetap diberikan karena
pasien kemonya bertambah, dengan bertambahnya dokter Kahom. Kalau kemarin hanya bedah onko, sekarang bedah onko dan Kahom. Mungkin di sini kami taggingnya ini ya, saat ini alat sudah tersedia. Mengusulkan untuk penambahan gitu saja ya. Iya. Iya Pak. Sebentar. Jadi izin dokter, ini kalau untuk penambahan ini apakah sarana prasarananya juga sudah tersedia? Kami siapkan di tahun ini. Kalau yang tempat lama sudah ada. Untuk penambahan unitnya kami siapkan tahun ini. Oke. Ini packingannya apa ya berarti masih tahun satu. Saat ini alat sudah tersedia, namun kemudian sebentar untuk peningkatan kapasitas. Baik, lanjut alat berikutnya IHK set. Tadi IHK set sudah disiapkan ya dokter? Ya. Apakah saat ini sudah ada sarana prasarananya? Sudah ada IHK set manual dari KSO. Oke. Tapi berarti IHK set manual ya, IHK manual ya sekarang yang punya. Iya, IHK manual. Oke, berarti oke. Mengganti. Ini sudah punya. Ini jadi untuk Dok, untuk ruangannya ukuran berapa dok saat ini? Ruangan IHK? Iya. Ini dok cukup luas dok. Sekitar 4 kali 6 mas. 4 kali 6. 4 kali 6. 11 itu 10. Berapa? 12 3,5.
Ya 4 kali 6. Sekitar 4 kali 6 meter persegi. 4 kali 6 ya? Iya, Kurang sih itu. Sebentar. Ini kurang luas. Kita membuka itu sekat yang Berarti besar, partisi yang sebelah kanan itu bisa diperluas. enggak semesti. ini nggak Oh, bisa ya. coba. Ah, Oh, nanti aja share. Oke. Bu dokter, ini izin ya, saya tidak bisa apa namanya, memindahkan. Rumah sakit salah meletakkan isian untuk IHK set di row-nya mamografi. Oh, Sebentar. Jadi saya mau ngisi untuk mamografinya nggak bisa. Oke. oh, Mungkin bisa sambil sekarang dikerjakan ini dipindahkan untuk IHK setnya di IHK set. maaf Dokter Eva, untuk mamografi kami saat ini sudah ada. Oke, baik. Jadi kalau bisa diganti alat yang lain saja. Oke, berarti saat ini sudah tersedia. Oh, memang tidak digunakan untuk itu ya. Iya. Oke. Ada dokter nanti alat apa namanya alat KIA dapat dari ekokardiografi juga ada. Jadi sini ini untuk mamografi saat ini saya 05 ini memang tidak dapat. Jadi, oke, kemudian ekokardiografi saat ini sudah punya atau belum? Sudah ya? Ada 2 ya. Iya, sudah di klinik jantung dan di radiologi. Tapi Oke. USG itu bukan Oh, tapi ada fungsi. Jadi bukan yang ini spesifik. kita usulkan untuk di ICU. Maksudnya untuk ICVCU? Ya, Tapi ini bisa 2 ini masih bisa untuk satu di ICVCU, satu di mana? Poli. Ya, jadi dok izin untuk pemenuhan melalui siren ini sebisa mungkin untuk pemenuhan ketersediaan. Jadi kalau dokter sudah tersedia untuk apa namanya untuk penambahan, mungkin bisa dengan sumber anggaran lain ya dok. yang sekarang hanya di di ICU. Bagaimana? Ini Eko yang ada sekarang itu baru hanya di poliklinik, jadi di ICU belum punya. Kalau tadi ini ada 2, yang satu di poliklinik, kemudian satu lagi di radiologi ya. Radiologi itu general ultrasound general, tapi ada bisa untuk eko, jadi bukan hanya untuk eko. General ultrasound yang di radiologi itu. Iya, general di radiologi hanya punya satu apa namanya USG, tipenya general ultrasound. Jadi kami butuh tambahan untuk ICU. Oke, sementara saya packing seperti ini. Saat ini sudah memiliki Coba share-nya sana nih. Share sana nih. memiliki 2 unit USG Eko. Tapi kemudian ini radiologi dan poli. Kemudian selanjutnya adalah set endourologi basis. Saat ini sudah memiliki. Oke.
Kemudian yang kecil ini rumah sakit apa namanya kalau misalkan beberapa ini ya oh yang di ini di mana Ibu? Oh di ICU. Oh, belum berarti ya. Dibuka. Beberapa ini sudah dalam keadaan rusak sehingga beberapa layanan tidak dapat dilakukan. Dok izin kalau saat endourologi basic ini dok, kan yang rusak diganti-ganti yang rusak saja, bagaimana dok? Ini maksudnya setnya itu ada beberapa yang rusak kan ya? Nah kira-kira kerusakannya itu apakah masih bisa diperbaiki? Endoskopnya itu, endoskopnya alat yang masuk ke sampai ke apa vesika sampai ureter itu ininya apa kameranya itu ada yang sudah melengkung dan jadi tidak bisa melihat dengan jelas ke dalamnya. Anu apa? Ya lensersnya bisa masuk, tapi kamera sistemnya itu tidak bisa presisi karena melengkung. Nah, melengkung itu kan sepanjang kanulnya itu kan isinya kamera itu Bu. Nah punya kita itu karena pemakaian sering akhirnya kan tidak bisa presisi. Sehingga kan kalau terlalu jauh jangkauannya sampai ke atas vesika ke arah mana atas itu dokter tidak berani itu beberapa dirujuk. Nah alat tersebut yang rusak tersebut itu apakah masih bisa diperbaiki dok? Pernah kita ajukan untuk perbaikan tetapi ya seperti beli baru itu alatnya. Dan yang lama itu tidak lengkap, tidak ada PCNL-nya. Oke, saya tulis saja ya. Saat endourologi basic. Namun beberapa sampai atas sampai ke ginjal. Kamera sendiri. Nah, sekarang sudah sampai ke atas ginjal. Karena memang nggak bisa yang fleksibel itu. Fleksibel kameranya kita nggak punya. Jadi alat yang kita punya itu belum ada fleksibel kameranya Bu, yang bisa sampai menjangkau ke ginjal itu tidak ada. Paling kan ini memang basic. Ya. Ini memang basic dok, bukan iya, bukan yang fleksibel. Alatnya rusak dengan biaya pembelian yang sama dengan harga beli barunya ya dok, gitu. Iya. Dan sudah lama, sudah 10 tahun. Saya ini kan di tagging tahun 2025, saya tulis sesuai jadwal. Kemudian yang lain USG Doppler. Nah USG Doppler ini sebentar. Saat ini ditempatkan di klinik urologi untuk menunjang pemeriksaan urologi. Kondisi sekarang belum memadai. Maksudnya belum memadai bagaimana dok? Belum ada, maaf, salah ketik kelebihan huruf I. Belum ada. Belum ada. Lah ini kok katanya sudah ada di urologi, maksudnya bagaimana dok? Belum ada. Di klinik urologi belum ada USG, Bu. Nah ini USG akan ditempatkan. Nah ini kalau existing jumlahnya 1 ini maksudnya di mana?
Yang di radiologi tadi yang general itu yang bersama-sama. Jadi di Oh, USG. Oke, baik. Oke. Bisa untuk eko, bisa untuk Ya. uro. Jadi baru punya satu. ya. Kalau USG yang untuk uronefrologi ini, untuk layanan uronefrologi ini dimaksudkan untuk guiding ya, mungkin Dokter Dia nanti bisa koreksi saya, guiding pemasangan simino. Jadi nanti pemanfaatannya bisa di ruang HD atau di ruang tindakan atau di OK, seperti itu. Jadi bukan di, jadi memang belum ada ya? Belum. Apakah sudah punya layanan HD, Dok? Sudah. Tapi belum ada USG Dopplernya ya? Di HD belum ada. Sudah. So, kalau di OK sudah ada belum, Dok? USG Doppler? Belum ada. Ada? Belum punya. Oh, baik. Sekarang untuk alat KIA, ini Mbak Kansa izin. Iya, Dok. Ini sepertinya tadi ada yang ini ya, menambahkan row, tapi meninggalkan row yang lain. Jadi nggak match ini antara apa namanya, ini mulai kolom P ini nggak match, agak membingungkan. Nanti tolong Yang mana, Dok? iya, jadi saya ngambilnya itu sesuai dengan row di G ya. Misalnya alat di G ini row 1730 itu alat pemeriksaan bilirubin velocity misalnya. Berarti bahasan saya di kolom kuning-kuning ini terkait dengan alat tersebut ya. Oh, iya, iya, iya. Oke. Kita lanjut alat sebentar, air warming blanket. Maaf Dok, saat ini apakah sudah ada alat air warming blanket? Ada. Ada. Oke. Di mana Dok? Di OK ada? Di OK ada 2. Oke, baik. Oke. Selanjutnya ada alat USG Mbak Kansa, boleh minta tolong Mbak Kansa? Iya, iya, Dok. Ini kalau berdasarkan ini isian di Fasiankes ini air warming blanket ini cadangan ini siapa yang ini? Bentar, Yang Dok. men-tagging cadangan siapa? Apakah ini direncanakan untuk memperoleh sebagai cadangan? Iya, Dok. Jadi ini yang air warming blanket itu cadangan Oke, berarti dipakai ya? tabungannya. Iya, Ini masuk atau tidak? masuk ke mana, Dok? Masuk pemetaan kita ya? Iya, masuk pemetaan. Oke. Tapi tahunnya masih belum tahu seperti itu, Dok. Oke. Tapi tadi sudah tersedia sih 2, nggak apa-apa.
Kemudian saya lanjutkan untuk alat pemeriksaan bilirubin POCT, apakah saat ini sudah tersedia, Dok? Belum ada. Belum ya? Baik. Ini dipetakan untuk tahun 2025. Sarananya ini sudah terpenuhi ya. Oke, ini untuk NICU. Saat ini di NICU berapa kapasitas bednya, Dok? Di NICU ada 10. Oke. NICU kapasitas 10 bed. Oke, kemudian sipep transport, Dok. Sipep transport. Apakah sudah punya? Apakah sudah punya, Dokter? Sipep transport? Ada 2. Oke, baik. Sudah 2 cukup ya, Dok? Baik. Saat ini sudah tersedia. Ditambahin kan, Bu Eva? Kalau sipep transport dengan 10 bed di NICU 2 cukup ya, Dok? Ya, yang untuk merujuk itu. Bagaimana? Disiapkan untuk rujukan untuk mentransfer pasien. Kalau untuk pemenuhan melalui siren mungkin saat ini masih pemenuhan ketersediaan ya, Dok. Artinya kalau sudah ada mungkin ya bisa menggunakan memanfaatkan sumber anggaran yang lain ya, Dok. Tersedia sipep transport di NICU. Oke. Kemudian sipep transport sekarang inkubator. Oke. Tadi sudah ada 10, sudah cukup ya, Dok? Inkubator. Ya. Di sini cukup 10 cukup ya, Dok, sebentar. Tersedia. Cukup. Ya, baik. Kemudian monitor neonatusnya berapa unit, Dok? Monitor. Oh, sudah 10 ya, Dok? 10 cukup ya, Dok? Sudah sesuai dengan kapasitas bednya tadi. Nah. Cukup. Salah. Kemudian itu di NICU 8 di pusko oximeter. Monitornya itu. Oke, cukup ya, salah. Jadi nggak bisa ini. UEFA. Ya, Dok. Bagaimana? Untuk monitor neonatus NICU itu kita kan Iya. ada 10 kondisinya baik. Tapi Iya. itu sekarang saat ini 8 itu ada di NICU, yang 2 ada di PICU. Jadi kan lucunya masih juga. Jadi di NICU tadi dengan 10 bed 10 bed, 10 inkubator.
yang tersedia monitornya baru 8 gitu ya, Dok? Baru 8, yang 2 itu diletakkan di picu. Bentar, saya tagging dulu, saya tulis dulu. Iya, ya. Kalau pulse oximeter ini cukup 1. Kemudian untuk set AGD bedside. AGD sebentar. Ini kok aduh. Oh. Dok izin, saat ini belum punya ya AGD bedside? Belum. Oke, saya tulis di sini 2025. Kemudian kalau USG Echo, Dok, USG Echo Portable Neonatus, apakah saat ini sudah punya? Belum. Oke. Oke, 1. Kemudian ventilator konvensional anak dewasa, ini penempatannya di ICU atau PICU, apakah sudah punya? Ini untuk NICU yang untuk baby kurang dari 3 kilo. Ini untuk yang PICU dan dewasa, Dok, yang ventilator konvensional anak atau dewasa. Belum. Masih perlu ditambah. Sebentar. Ventilator konvensional anak dewasa ini, kok di sini dokter menuliskannya ini ya jumlah total existing 0. Bagaimana Dok ini? Ini NICU atau PICU ya? PICU, ICU PICU. Di PICU ada venti ya? Dok sudah punya atau belum, Dok? Di sini soalnya di taggingannya ini ventilator konvensional anak dewasa ini belum punya rumah sakit. Konvensional itu yang seperti apa ya, Bu Eva? Ya, yang biasa. Yang kayak di Yang ICU bukan dewasa invasif, itu? ya? Yang Yang seperti di ICU dewasa? Iya, yang dewasa. Sebentar, saya izin ya, share screen saya spesifikasi. Jumlah TTI 2. Seperti yang seperti ini sebentar. KI. Oke, izin saya share screen ya. Saya share screen untuk spek konvensional yang dimaksud seperti ini. Nah, yang seperti ini, Dok. Kurang besar ya? Sudah punya, Dok? Sigmadia, sebentar volume darah di kontrol pressure
Masa sibuk. Yang biasa juga yang biasanya yang biasa di ICU maksudnya Bang. Heeh. Yang seperti di ICU biasanya itu kan yang pakai apa namanya? Yang diintubasi itu kan Bu Eva. Ya, ini yang biasa di ICU. Kalau itu total serumah sakit ini kami ada 16. Kemudian TT ICU 20, TT NICU-nya 10. Picunya 3 ada berarti kalau picu NICU untuk yang konvensional dicukupi berapa ventilator Bu Eva? Kalau melalui pemenuhan melalui sihren ini sih satu-satu, Dok. Satu ya nggak apa-apa lah Bu Eva satu. Tapi kalau dokter kan berarti rumah sakit ini sudah memiliki tadi banyak ya hitungannya. Nanti kami hanya mencatat saja di sini. Nanti kami sampaikan pada pimpinan bahwa rumah sakit sudah memiliki alat dimaksud sejumlah sekian seperti itu. Bu Eva, Ya, izin. Kemarin kami sudah des DAK. iya. Kami juga sudah dapat ventilator konvensional ini, ventilator invasif dari DAK. Khawatir saya nanti kalau Sama ya. malah jadi masalah. Loh, Mungkin kok DAK invasif kan kalau misalnya sudah dapat dari sini harusnya DAK-nya nggak boleh. Yang kemarin tuh karena DAK untuk pemenuhan kris sama izin operasional. Sama artinya yang pemenuhan alat kesehatan melalui DAK tidak boleh sama dengan yang melalui sihren. Yang dari DAK-nya Berarti yang sirennya aja yang di Dell ya Bu Eva ya? nggak boleh, yang sirennya dapat. Nanti saya sebentar saya tanya. Karena di DAK kan kami masih butuh kalau dari apa namanya ICU kami 20, NICU-nya 10, PICU-nya 3 kan kami masih kekurangan banyak. Gitu. Dok izin kalau melalui sihren. Hanya dapat 1. Iya. Dok izin kalau melalui sihren ini sebenarnya memang pemenuhannya untuk ketersediaan. Jadi kalau sudah tersedia itu silakan pemenuhan lainnya menggunakan atau memanfaatkan sumber anggaran lain. Seperti itu, Dok. Iya. Berarti yang siren yang tidak aja nggak? Sebentar. Karena sihren nggak bisa dapat karena sudah terkonfirmasi di rumah sakit. Ibu tadi sudah punya alat tersebut, jadi nggak bisa. Nah, Siap. Didak juga nggak bisa. Jadi yang alat sama dengan pemenuhan di siren itu Didak nggak boleh dikasih. Tapi sebentar, nanti mungkin saya koordinasi dengan yang ngades sebelumnya. Sebentar. Ya, dokter izin. Kami sudah berkonsultasi ke Pak Katim. Ini tadi arahannya begini.
prinsipnya yang sudah alat yang diberikan melalui sifen itu tidak bisa dipenuhi melalui alat KJSU KIA, alat yang sama, jenis yang sama gitu. Jadi untuk rumah sakit yang menerima ini alat KJSU KIA tidak boleh mengusulkan melalui alat KJSU KIA. Ini nanti di sini kita penuhi satu, tapi yang didak di drop. Begitu ya, Dok? Yang di DAP itu kan bukan untuk KJSU KIA, untuk Iya, alat yang sama nggak boleh. Atau mungkin nanti didak supaya nanti tim pembahasnya mungkin melaporkan ke Pak Katim. Sementara yang ini kita penuhi satu ya, Dok? ya. Oke. Konvensional tadi oke satu. Sudah. Kemudian kalau yang ini ventilator konvensional bayi NICU apakah sudah ada, Dok? Mana ini konvensional? Ini yang isi ini apa namanya? Agak membingungkan saya ini. Kan ada. Mungkin nanti nah di sini konvensional bayi sebentar. Oh nggak punya ya 0. Oke. Oh non invasif bayi ya nggak punya. Ventilator konvensional. Saya masih stop share. Oh saya share screen ya, salah ya. Sebentar. Ventilator konvensional bayi NICU. Nih adanya di situ. Sudah punya 5. Oke, berarti ini enggak konvensional bayi NICU. Izin konfirmasi. Jadi saat ini rumah sakit sudah memiliki 5 unit ventilator konvensional bayi di ruang NICU, betul? Iya, iya. Oke, baik. Unit. Oke. Kemudian ventilator non invasif bayi. Sebentar, ventilator non invasif bayi tadi di mana ya? Oh, ventilator non invasif bayi. Belum punya. Oke, satu. Dikasih satu. Ventilator. Aduh. Oke. Itu. As. Oke, kemudian ventilator non invasif anak dewasa untuk pemenuhan di ICU atau PICU. Ventilator non invasif anak dewasa. Nah ini sudah ada 11. Sudah punya 11 ya, Dok? Ini sudah cukup ya, Dok? Itu yang konvensional itu, Dok. Kita kasih satu. Ya tadi arahan Pak Fati satu kasih. Oke, sudah. Ini jadi bingung ini kesalahan apa peletakan alat ini di sini.
Oke. Ditaikin, terus kok oximeter, Indonesia KGD, sesuai jadwal. Oke. Mbak Kansa dari kami cukup. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Adian. Selanjutnya pembahasan mengenai SDM oleh Dokter Ria. Nanti saya izin mengirimkan file beserta nomor kontak terkait dengan SDM untuk fellow dan lain-lain. Nanti dapat sambil di-download ya Bapak dan Ibu. Ya, dipersilakan Dokter Ria. Iya, Mbak Kansa, makasih ya. Baik, dengan Bu Direktur ya, Dokter Teti, perkenalkan saya Dokter Ria Dalian Kesrujukan. Di sini saya akan melakukan des untuk kesiapan SDM pengembangan pelayanan KJS UKIA. Jadi saya ingin tahu existing itu SDM-nya apa aja, terus rencana kebutuhannya seperti apa, dan pemenuhannya juga bagaimana gitu ya. Nanti kita des satu-satu berdasarkan alkes yang akan rencana diberikan oleh Rumah Sakit Temanggung. Kita mulai saja. Yang pertama itu ada CT scan ya. Ini RSUD Jojonegoro kan ya? Ya, Oke. Ya, Bu Direktur untuk CT scan di sini udah ada esperat 2 orang, radiografernya juga udah ada 8, tapi Pismed-nya ini belum ada datanya. Sudah ada kah sudah ada Pismed-nya? Sudah ada. Oke, berarti sudah memiliki esperat, radiografer, dan fisikawan medik. Nanti tolong dilampirkan semua data dukung SIP-nya ya. Kalau memang sudah ada ya oke, tapi kalau belum dilampirkan ya. Berarti siap di 2025 ya. siap. Oke, lanjut untuk CAT lab. CAT lab ini mohon dicatat yang memang harus dipenuhi adalah karena ini jantung dan stroke. Yang pertama dokter subspesialis jantung intervensi atau spesialis jantung dengan fellow intervensi. Yang kedua, ini atau ya. Yang kedua, dokter subspesialis penyakit dalam KKV dengan kompetensi intervensi. Yang ketiga, atau ya, ini masih atau dokter subspesialis radiologi intervensi atau spesialis radiologi dengan fellow intervensi, ya. Atau bisa juga dengan dokter neuro fellowship intervensi atau subspesialisnya. Jadi maksud saya di sini, jika rumah sakit ingin mengembangkan layanan jantung, maka dokter subspesialis yang harus dipenuhinya atau fellowship-nya jantung atau radiologi intervensi gitu ya. Tapi kalau ingin stroke yang dikembangkan berarti dokter neuro atau radiologi intervensi. Jadi kalau jantung hanya di bidang jantung, stroke hanya di bidang saraf aja gitu ya. Nah, berarti kalau dua-duanya otomatis jantung dan stroke harus dia siapkan atau dengan radiologi intervensi saja ya. Dari tenaga medis itu. Yang kedua untuk tenaga kesehatan harus punya untuk jantung itu perawat yang terlatih kardiologi dasar dan scrub nurse untuk diagnostik invasif. Yang kedua perawat dengan pelatihan kardiologi dasar atau scrub nurse dengan intervensi non pada dewasa. Jadi ada 2 jenis perawat. Satu jenis perawat itu 6 bulan pelatihannya bisa di rumah sakit pengampu regional. Nah, ini Temanggung ini Jawa apa nih? Jawa Tengah ya? Jawa Timur? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah jantung itu Karyadi ya. Ya. Nah, silakan nanti koordinasi dengan Karyadi apakah bisa mengikuti pelatihan untuk perawatnya. Kurang lebih 6 bulan ya perawatnya sampai dengan scrub nurse-nya atau tingkat lanjut gitu. Sedangkan untuk perawat stroke itu ya perawat bedah aja. Nah, dari yang saya sampaikan kira-kira siap di tahun berapa? 25 mengikuti fellow. Jadi akhir 25 siap. Untuk spesialis jantung mengikuti fellow intervensi di tahun 25. Perawatnya juga di 25. Untuk yang Oke. jantung. Oke, sebentar dok. Berarti dokter saat ini sudah ada yang masuk mengikuti fellow atau baru berencana? Berencana
sudah komunikasi dengan Karyadi, kemudian disampaikan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, termasuk pembiayaannya gitu. Nah, oleh Karyadi akan dicarikan tempat. Kalau bisa di Karyadi masih ada tempat bisa di Karyadi, kalau enggak akan dicarikan oleh Karyadi untuk film di mana. Oke, berarti ini masih rencana ya dok ya, belum masuk ya. Belum masuk. Rumah sakit akan merencanakan pendidikan. Ini yang jantung dulu atau neuro dulu? Jantung. Oke. Fellowship intervensi bagi SPGP tahun 2025 ya. Ya. Nah, berarti kan 1 tahun nih fellow-nya ya kan? Berarti 2026 baru lulus ya. Ya. Berarti siap di 2026 ya untuk SDM-nya ya. Ya. Karena kan kalau alokasi alatnya kita kasih di 2025 belum siap ya. Baru masih sekolah ya. Oke, berarti nanti tolong disiapkan untuk neuronya juga dok, karena dokter yang mau disekolahkan jantung kan. Nah, nanti di tahun 2025 pertengahan jika memang ada neuro yang ingin ikut intervensi silakan atau 2026. Ya minimal secara bertahap kita nggak apa-apa sampai dengan 2027 ya dok ya. Pelatihannya jangan lupa ya dok ya, disiapkan rencana anggarannya ya. Oke, lanjut untuk kemoterapi. Kemoterapi ini yang harus punya dokter. Udah punya belum layanan kemo Temanggung? Sudah. Oh, Temanggung udah ada layanan kemo. Sudah. Oh, dokter siapa ininya? Dokter bedah onko 1, dokter kahom 1. Oke, bentar ya. Saya lihat dulu di data saya Temanggung. Baik kali dong. Kenapa dok? Oh, enggak nih teman aku dok, biasa mengganggu. Temanggung. Di sini, oh iya, alkesnya sudah tersedia ya. SPPD Kahum ada dok. Ada. Oh, kenapa kok di isiannya SDM alkes tersedia? Oke. Kahomnya ada 1, ada IVO juga. IVO nggak ada kan ya, adanya Kahom aja ya. Kahom ada, beongnya 1 ya. Ya. Betul 1. Oh, oke, berarti saya tidak usah des ya karena sudah layanan ya. Sudah mampu layanan, saya sampaikan dulu di catatan. Sudah mampu lah ya. Udah kerjasama dengan BPJS? Udah kerjasama dengan BPJS dok? Bisa ya. Udah ya, oke. Sudah. Nah, sekarang untuk alat IHK. IHK ini harus ada dokter SPPA dan ATLMPA yang terlatih IHK. Dokter sudah ada patologi anatominya 2. Kasih ya. Patologi anatominya 2, ATLMPA-nya udah ada belum? Sudah. Kami sehari-hari sudah melakukan IHK tapi pakai alat yang manual KSU. Dokter udah punya IHK maksudnya di sini, alat IHK udah punya. Pinjaman KSU dari. Oh, nah udah diklaim BPJS IHK-nya? Sudah. Berarti si PA-nya udah punya, ATLMPA-nya udah terlatih IHK. Sudah. Oke, karena berarti ini catatannya udah ada layanan, cuman sudah mampu layanan, tapi alatnya KSO ya. Ya. SDM sudah tersedia ya. SPPA dan ATLMPA sudah terlatih IHK. Layanan sudah operasional, namun alatnya yang KSP. Sampai tahun berapa? KSO-nya?
Kak, SOU-nya ini kan diperpanjang. Perpanjang setiap tahun gitu. Oke, diperpanjang setiap tahun. Berarti kalau seandainya di 2025 ya bisa ya. Bisa. Lanjut untuk ehokardiografi udah punya SPJP 1 orang ya. Tapi dokter udah punya eho kan ya? Ya satu. Ya. Lanjut untuk endourologi basic sudah punya SPU. Sudah. Udah belum? Sudah. Sudah. Belum punya endourologi basic ya berarti? Set endourologi basic belum punya? Sudah tapi rusak. Oh, oke. Dan Berarti tidak sebenarnya sudah layanan, namun alatnya alat rusak. rusak. Oke. Yang ehokardiografi juga sudah ada ya? Udah ada ya? Sudah satu. Di klinik Tarto. Ya, nggak apa-apa. Lanjut, udah punya layanan dialisis ya? KGH atau Velo nih yang punya? SDM-nya? Belum punya semua. KGH-nya hanya konsultan aja. Iya kan KGH emang konsultan dok. Maksudnya hanya sebagai penanggung jawab. Supervisi, ya. Nah, tapi berarti dokter punya SPPD fellowship ya? Velo dialisis ya, punya ya? Belum, baru mau berangkat, baru mau mendaftar. Lalu selama ini layanan dialisis berapa dokter ininya? Sudah satu. Yang velo sudah satu lagi baru mau mendaftar mah. Ya, berarti udah ada dong velo dialisis. Saya kaget tadi sempat udah ada. Ini terus untuk pemasangan akses minunya? Dokter udah masakan. Oh, udah mampu ya, udah ada ya. Berarti nggak dirujuk kan? Sinino. Sekarang Saat juga ini. sedang ada yang ambil PPDS 2 untuk bedah vaskular. Wow, oke, saya catat. Kelas apa? Kelas B ya ini ya? Kelas B. Oke, pantesan ya. Berarti USG Dopernya udah punya ya? Satu kardiologi masih kurang. Enggak, untuk pemasangan akses Mino ada nggak? Nah, kami mengajukan dari Siren ini untuk bisa dapat Doppler itu. Oke. Tapi memang sebelumnya nggak ada. Memang nggak ada kan? Hah? Nggak ada. Oke. Yang subspesialis bedah vaskular yang lagi sekolah selesainya kapan? Baru semester 1. Satu Oh, setengah tahun. ya kurang lebih 2 tahun ya. 1,5. Ya, itu paling cepat loh dok, itu paling cepat loh dok. Doakan semoga cepat aja. Ya 2026 ya lulusnya ya. Oke. Lanjut. Untuk alat-alat KIA di sini udah punya dokter anak, udah punya velo neonatologi loh. Belum. Belum. Ada berapa sih dokter anaknya? 4. Ada 4. Kenapa satu nggak di veloin, dok? Ya, tunggu beasiswa dari Kemenkes. Apa-apa?
menunggu beasiswa dari Kemenkes. Oh, ada dong. Oh iya ya. Dibuka. Silakan aja. Nanti kan suka ada pengumuman tuh daftarnya lewat SIBK. Nah, silakan diusulkan. Pasti dapat ya dok. Eh, kan ada yang verifikasi ya, selama memang memenuhi persyaratan, termasuk lokus jejaring KJS UKIA, ya insya Allah sih dibuka prioritasnya ya. Gitu. Berarti 2 ya dok, sama yang jantung intervensi ya dok. Iya, ya. Yang penting ada usulan loh, kalau nggak ada usulan Dengan nggak bisa. neurointervensi ya dok. Iya ya, pokoknya gini, kita itu sudah kerjasama, bukan udah kerjasama sih ya, sudah mengirimkan ke Ditjenakes, ini loh yang akan mendapatkan alokasi alkes ini, terus kebutuhan fellow-nya siapa di tahun 2024, jadi akan ada prioritas lah gitu. Kecuali kalau misalnya memang ternyata nggak ada yang daftar di 2024, tapi ada yang di 2025 dan kuotanya masih ada, itu bisa dimasukin tetap ya. Nanti kalau lebih lanjutnya akan dikirim tuh mekanisme untuk fellowship kayak mana. Perawatnya sudah terlatih nicu-picu kan ya? Sudah. Baik, sudah ya menurut saya untuk alat KIA yang di strata media yang rumah sakit memang belum punya akan dialokasikan di tahun 2025 ya. Kemudian untuk IHK 2025 karena SDM-nya sudah mampu. Kemudian juga untuk urologi, stet endourologi yang rusak itu SDM dari secara kemampuannya sudah oke, siap di 2025. Kemudian untuk cath lab siap dipenuhi syarat keseluruhan SDM-nya di 2026. Kemudian untuk CT scan 2025. Berarti mamografi udah punya ya? Sudah. CT scan 26 awal ya dok. CT scan-nya 26 awal ya dok. 25 kami siapkan tempatnya. Ya, ini kan saya dari segi SDM ya. Kalau segi SDM saya bicaranya udah mampu di 2025 gitu. Oh ya, Nanti mampu. dokter Eva mah yang sarprasnya tadi dokter Eva. Jadi nanti kan secara kesimpulan pada saat alokasi untuk dikirimkan alatnya kita harus bisa menganalisa dari segi SDM-nya dan sarprasnya gitu ya, Dok ya. Ya, siap. Oke, kalau gitu dokter terima kasih banyak. Silakan Mbak Kanta. Ya, baik. Terima kasih banyak Dokter Ria dan Dokter Eva. Izin Bu, tadi sudah di-download semua ya terkait dengan file-filenya. Sudah. Oh iya, baik. Apabila sudah, maka ya nanti terkait dengan implementasi di proposalnya nanti mohon disesuaikan kembali ya Bu pada bagian yang ini. Share. Ini apa? Ini apakah sudah terlihat Bu? Sudah. Ini pada bagian implementasinya nanti berarti dapat disesuaikan kembali. Lalu juga ini kan tadi alkesnya sudah sesuai semua ya. Paling yang di bagian kertas kerjanya juga sudah dilengkapi ya. Apabila apakah ada yang ingin ditanyakan dari RSUD Bu? Minta tolong Mbak, file yang barusan Ya. dikirim di chat, file yang perlu kami revisi. Oh, untuk yang direvisi ada proposal usulan yang sudah Bapak kirimkan, Pak. Ya. Yang tadi yang ada taggingnya dari Mbak Kansa? Iya, yang ini Pak. Yang ini? Ya, ini adalah apakah sudah terlihat? Ya, minta filenya yang ada tagging dari
yang ada dan Oh, yang ada catatannya seperti ini. Oh ya, nanti mungkin saya bisa bantu chat saja ya Pak, karena kalau yang ini sepertinya tidak bisa di-download, ada tulisannya seperti ini. ya ya. Jadi nanti saya berikan catatannya kembali ya, tapi mohon untuk rumah sakit dicatat juga terkait dengan perbaikannya. Baik, apabila cukup dari Bu Okti, apakah ada yang ingin disampaikan Bu? Kansa, ya makasih ya. Bu, Oke. Bu, tadi kan sempat ada duka ya Bu ya untuk DAK 2025 ya, Iya, iya. Kris. Itu Ibu mau menerima ventilatornya berapa Bu? Rencananya tadinya DAK-nya 6. 6. Konvensional anak dan dewasa 6 berarti Bu. Iya. Oke. Nanti nggak boleh duplikasi ya Bu ya. Ini sudah masih dalam proses pengajuan kan ya Bu ya, masih bisa direvisi kan? Atau gimana Bu? Sudah direvisi kemarin. Masalahnya apa namanya, kalau dari Siren kan hanya satu. Nanti kami tetap dari Dinkesprov, nanti kami tetap kekurangan. Oh, kekurangan. Kemarin kan sudah kami sampaikan juga terkait dengan Siren. Kemudian dari apa namanya yang ngedes DAK itu ya udah nggak apa-apa, kalau ini kan untuk kris sama pemenuhan izin operasional dari Dinkesprov gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Kalau secara bednya sendiri Bu, memang kan tadi 10 ya Bu ya kalau anak ya? Picu berapa Bu? Picunya 3, nicunya 10, kemudian ICU dewasa 20. Berarti kan ventilator ini nanti ditaruh di picu kan Bu? Kalau yang dari Siren di picu, Iya. tapi yang DAK yang di dewasa, yang bukan KIA. Oh, jadi nanti venti yang dari DAK itu untuk dewasa gitu Bu. Di ICU berarti ya? Iya, bukan KIA. Kemarin kami juga sudah diskusikan itu. Kalau ini yang bukan KIA gitu. Iya, maksud saya ventilator yang 6 ini akan ditaruh di ICU gitu Bu ya? Di ICU, nggih, untuk ICU. pemenuhan izin operasional. Oke. Terus Bu, tadi untuk Sarpras, Cath Lab dan CT scan itu siapnya kan di akhir tahun 2025 ya Bu? Iya, kami ruang siap di 2025. Ya, berarti kalau misalnya Ibu selesainya di akhir tahun 2025, berarti Ibu maunya untuk CT scan-nya di tahun 2026, gitu Bu? Iya, di awal 2026. Oke, berarti lebih baik CT scan-nya di 2026 ya, karena kan memang secara SDM Ibu sudah lengkap, cuma karena SDM sudah Sarprasnya lengkap. aja. Untuk CT scan-nya Ibu ya, Sudah kecuali lengkap kalau yang saja. cath lab belum. Oke. Ini anggarannya BLUD dari rumah sakit ya Bu ya, bukan Dari APBD ya? BNUD. Ya, dari BNUD. Ya udah, sudah itu aja dari saya Bu. Terima kasih Bu. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Okti. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu perwakilan dari RSUD Temanggung. Nantinya setelah ini Bapak dan Ibu dipersilakan untuk menuju helpdesk Sirs online untuk mengecek terkait dengan kelengkapan data Sirsnya ya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Ada RSUD Datu Sanggul, ada RSUD Temanggung. Yang mana dulu ini yang sudah siap di des? Temanggung sudah alhamdulillah. Sudah siap di des, baik. Bapak Ibu dari Datu Sanggul, silakan menunggu sebentar ya.
Baik, untuk RSUD Temanggung, apakah kertas kerjanya diisi? SIS. Yang SIS. Untuk SIS Bu, betul. Kalau sudah diisi boleh share screen. Sudah diisi. Silahkan di share screen. Oke, baik. Temanggung. Baik, Oh, masuk. mohon maaf Pak, terlempar tadi. Halo, Ya, Bapak dari Temanggung yang di share screen mungkin ini aja Pak dulu. Oke, apakah data ini hasil tarikan dari SIS atau memang dari rekam medisnya Pak? Mohon maaf. Dari tarikan SIS. Data yang ada di share adalah data dari rekam medis. Dari rekam medis, baik. Ya, memang kalau kami lihat di tarikan data SIS tanggal 21 berbeda dengan data yang Bapak sampaikan di kertas kerja ini ya. Baik, mungkin bisa saya sampaikan di sini. Kami desis ini adalah untuk mensinkronkan data apakah sudah sesuai dengan data yang sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama adalah kita melihat data dari Bapak Ibu ini inputan, maksud saya dari kertas kerja hasil dari rekam medis. Kemudian saya ambil data dari SIS online dari tarikan tanggal 21 Oktober dari RSUD Joyonegoro Temanggung ya Bapak ya, Bapak Ibu. Baik, akan saya bacakan dari hasil tarikan di SIS. Untuk kanker kita jumlahnya 5.442. Sedangkan di sini di kertas kerja 16.840. Berbeda ya. Oke, untuk rawat inapnya di SIS online itu kosong Bapak Ibu. Tapi di sini 2.500. Berbeda juga. Kemudian untuk jantungnya di SIS 5.442. Di rekam medis 5.442 sama dengan rawat jalan di kanker ya. Kemudian untuk rawat inapnya sama juga 0 juga Bu, Bapak. Namun untuk stroke ini di SIS masih kosong nih. Di SIS masih kosong. SIS tahun 2023 ini masih kosong, baik rawat jalan maupun rawat inap. Kemudian untuk urinefro juga masih kosong untuk rawat jalan dan rawat inap. Begitu juga dengan KIA untuk rawat jalan dan rawat inap masih kosong. Mungkin pada saat itu belum update Pak ya untuk datanya ya.
Jadi kemungkinan kesesuaiannya ada di kertas kerja ini. Tapi kalau dilihat dari tadi untuk rawat jalannya kanker itu bedanya jauh sekali ya. Di sini 16.000, tapi di data sheets-nya 5.442. Untuk membuktikan bahwa datanya memang benar-benar real, mungkin harus dikoreksi lagi, Bu. Nanti akan kami berikan kode ICD yang ada pada kami, akan kami upload ya di chat. Nanti silakan di-download. Baik, saya kirim dulu datanya. Kemudian nanti silakan di-download. Kemudian yang ingin kami tanyakan juga, apakah data ini untuk kanker ini ICD-nya yang primer atau yang sekunder, Bapak Ibu dari ICD untuk kanker kami masih menggunakan ICD-10 revisi 10 tahun baik. 2010. Baik, nanti bisa disesuaikan dengan file yang kami kirim, Bu. Di situ sudah ada kode ICD-nya. Mungkin bisa di-update ya di sheets-nya nanti jika disinkronkan dengan data RME-nya di Ibu. Jadi yang mana yang bisa masuk silakan di-update di sheets online-nya. Kemudian disesuaikan dengan kertas kerja yang akan Bapak Ibu kirimkan ke sini untuk dinilai, kemudian dikeluarkan SK-nya. Mudah-mudahan semuanya sinkron ya. Data akan kami diterima pada kami sampai besok, Bu, hari Sabtu. Dimohon untuk segera diproses. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan dari Temanggung? Kalau yang di sheets online berarti kami sesuaikan dengan RL 4A, 4B, dan 5, 4A, 4B. 2. Yang 4A, 4B. Iya, dan RL 52, Bu, ya, rawat jalan. Baik. Kemudian untuk ICD-nya Bapak mohon izin Iya. di tempat kami kan menggunakan yang ICD 10 revision. Apakah yang dimaksud data yang harus kami isi itu juga menggunakan revisi ke-10 Bapak? Jadi kalau yang kami inginkan adalah ICD-nya sesuai dengan data yang file yang kami kirimkan ini, Bu. Kode ICD-nya. Jadi kode ICD-nya disesuaikan, misalnya RME-nya, ARM-nya, maksudnya rekam medisnya disesuaikan dengan kode ICD yang ada di sini yang kami kirimkan sesuai dengan file yang kami kirim. Bisa di-download ya, Bu, ya, filenya kan? Berarti untuk tarikan data tersebut hanya untuk diagnosa primernya ya, Bapak? Iya, Bu, untuk yang primernya aja. Mungkin kalau yang di sini campur sekunder, Bu, ya. Karena kelihatannya banyak sekali, atau memang banyak. Iya, karena memang di tempat kami data yang kami masukkan selain diagnosa primer juga kami memasukkan data sekundernya. Oh, baik. Jadi dimungkinkan jadi sesuai dengan ICD yang kami kirimkan aja, Bu. Baik. Kemudian Ibu, ini PICC-nya apakah hadir? PICC-nya yang input SIS. Boleh untuk nama dan kontaknya, Bu, akan kami catat jika nanti ada kepentingan untuk revisi atau apa. Baik. Silakan ditulis di kolom chat, Bu. Nama dan kontaknya ya. Ya, sudah kami kirimkan, Pak.
Baik, Bapak, terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kanker. Untuk kankernya itu berarti hanya kode C tanpa kode D ya Pak? Iya Bu, Atau itu hanya 4 itu Bu ya. baik Kalau berarti iya itu hanya 4 kalau nggak salah untuk kanker. Ya. kemudian yang untuk stroke itu apakah semuanya stroke ya berarti? Eh, saya tidak hafal Bu, tapi bisa dilihat di kode yang tadi Bu ya. Bisa dilihat, mungkin akan saya share screen dulu ya. Coba bisa di stop screen Pak. 61 sampai 69 ya. Untuk mohon maaf, izin untuk kankernya berarti hanya kanker tanpa disertai dengan kode tumor ya Bapak? Untuk kanker saya lihat dulu Bu ya. Di sini kalau kanker kan dari sepertinya ada tumornya Bu ya. Ini kalau neoplasma ini apa Bu? Kalau C berarti tidak ada tumornya Pak. Oh, saya tidak ada tumornya. Oke. Iya. Kalau D? Kalau D itu berarti tumor ke arah tumor. Iya. Iya ada jinak ya, tumor Ya, jinak ya. jinak itu Iya. masuk D. Iya, ini ada Bu. Jadi Berarti untuk masuk untuk kanker itu dari C00 sampai dengan C97 dan dari D00 sampai dengan D48. Berarti ada kankernya Bu, apa tumornya ya? Bukan. Jadi untuk kanker, untuk stroke itu hanya 4 kalau nggak salah ini. sampai dengan Perdarahan, iya. Jadi dari I60 sampai I69 untuk stroke-nya Bu ya. Itu untuk 4B-nya. Untuk 4A-nya mungkin nggak beda jauh ya. Ya, ini baru sekali tanya. Untuk data yang harus kami kirim berarti untuk tahunnya Tahun 2023. Kalau 2024 tidak ya Bapak? Ini kan untuk tahun 2023 Bu, Ya. untuk siaran. Karena Jadi mohon segera rasanya diupdate Bu ya. Dan kertas kerjanya disesuaikan dengan data yang real di SIRS online yang diupdate. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Mohon izin minta kontak Pak. Oh baik, untuk kontak sebentar Pak untuk kontaknya dengan Bu Aini ya. Saya ketik di kolom chat deh. Sebentar. Silakan Bapak Ibu dari Temanggung, ini ada kontaknya. Sudah saya kirim di chat ya. Siap. Terima kasih. Baik. Bapak tadi sudah des SDM dan Alkes sudah ya? Baik. Kalau sudah, apakah akan kembali ke Menrum atau akan selesai? Karena sudah selesai Pak. Kalau sudah selesai boleh meninggalkan room, tapi jika ingin berdiskusi lagi dengan tim pembahas lagi akan kami kembalikan ke main room. Bagaimana Bapak? Cukup baik. Karena sudah cukup baik. Baik, kami tunggu untuk datanya Bapak ya, untuk update-nya sampai besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, selanjutnya untuk RSUD Datu Sanggul, silakan.
Dengan RSUD Datu Sanggol.